Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Serie A. Video yang gue buat untuk ngecerewetin klub-klub Serie A, baik di kompetisi Liga Italianya maupun di kompetisi Eropa. Tapi berhubung ini jeda internasional, tidak ada pertandingan Serie A, gue mau ngobrol random. Tapi random gak sembarang random, karena sekarang yang bisa ngobrol bareng gue adalah legend nih. Zaman gue SD dulu nonton Liga Italia, semua orang, semua anak kecil gua rasa menginginkan menjadi seperti Bung Rayana, melaporkan sepak bola langsung dari Liga Italia. Dulu langganan tabloid bola kalau nggak salah banyak juga ulasan-ulasan dari Bung Rayana. Nah ini sekarang gua berkesempatan ngobrol bareng Bung Rayana. Terima kasih untuk teman-teman Ngalsio yang sudah memberikan kontak ke Bung Rayana. Oke deh, gak pakai basa-basi, langsung ngobrol dengan Bung Rayana Jaka Surya. Baik, selamat malam Bung Rayana. Perkenalkan, saya Angga. Saya penggemar berat sekali nih. Saya sampai merinding ini. Ini sebuah kebanggaan banget buat saya, rezeki. Dulu waktu saya masih SD, saya tuh langganan koran bola dari kelas 4 SD. Sekarang saya usia 33 tahun, itu yang saya tunggu-tunggu itu setiap jeda pertandingan atau sebelum pertandingan tuh Liga Italia, laporan langsung dari Bung Rayana dari Italia. Wah, itu udah momen-momen paling ditunggu-tunggu itu. Ya, terima kasih. Memang akhirnya dipertemukan kembali ya, dari yang tadi dari SD sampai sekarang kita berhadapan. Wah, itu dia. Makanya saya luar biasa merasa ini rezeki saya bulan ini gitu. Bisa bertemu dengan Bung Rayana, kemudian saya beberapa kali, jadi ceritanya saya sedang membuat konten YouTube tentang Inter Milan karena saya penggemar Inter Milan. Saya menyaksikan terus YouTube-nya Bung Rayana, saya komen terus, "Bung, bisa nggak kita duet YouTube?" Nggak pernah ada yang bales nih, gimana saya bingung. Kemudian suatu hari saya bertemu dengan beberapa penggemar sepak bola, ngobrol tentang Liga Italia, dan ada yang kenal sama Mas Khairul nih. Langsung saya hubungi Mas Khairul untuk bisa nggak ngobrol sebentar saja, 15 menit udah sebuah kebanggaan deh buat saya. Terus katanya Mas Khairul, ditanya dulu ke Bapak. Alhamdulillah nih, bisa banget nih ternyata malam hari ini. Ya, dan faktanya saya juga gembira ya bertemu dengan Anda. Baik, Bung Rayana, boleh nggak diceritain dulu Bung Rayana itu bisa sampai akhirnya apa disebutnya ya, reporter atau apa sih, bisa melaporkan langsung dari Italia tuh gimana sih jalan ceritanya dulu? Jalan ceritanya memang demikian dulu. Saya sejak kecil memang pesepak bola ya. Waktu zaman Persija, eranya ada di Menteng ya, stadion di sana. Dan ketika saya lihat sepak bola Indonesia stuck di dalam bentuk benturan-benturan berantem dan segalanya, saya mengundurkan diri untuk hadir di 90 menit main. Tentunya ada sisi lain di mana bola juga begitu penting, yaitu tadi bahwa saya berusaha untuk memberikan sains sepak bola karena sebuah industri hiburan yang memberikan pelajaran sportivitas. Di situ saya teruskan ketika saya sampai kepada negara nomor 1 untuk sekolah sepak bola dunia. Di sana kalau contohnya saja umpamanya Ronaldo sebenarnya bisa termasuk yang kaya dengan permainan penting, tapi dia harus hadir di industri sepak bola Italia untuk mengenapkan ilmunya gitu. Maradona segala, dan kita tahu bahwa inilah sepak bola yang digeluti ini memberikan saya untuk interest report setelah saya menggantungkan sepatu gitu ya. Jadi ini yang saya lakukan sebagai wartawan sepak bola akhirnya. Ya, kemudian itu berapa lama sih Bung Rayana itu benar-benar Bung Rayana di Italia langsung begitu ya? Maksudnya kan dulu saya tuh cuma lihatnya foto Bung Rayana begitu. Saya cuma lihat ini fotonya nih setiap jeda pertandingan gitu. Ya, idenya datang ketika
saya berada di Italia ya, di mana Italia itu setelah budaya gladiator zaman Romawi akhirnya menciptakan satu kekuatan kehilangan dari budaya itu dengan suatu sportivitas sepak bola yang dibesarkan di sana. Nah, ini yang menjadikan bahwa saya yang pada waktu itu hadir di Italia sebagai wartawan ini dan saya pesepak bola ini mengembangkan ini ya, kemampuan ini untuk lihat dari sisi lain sepak bola ya. Karena sepak bola adalah sebuah industri yang sangat menarik sekali untuk diberitakan. Ya, Bung Rayana ini banyak banget yang titip pertanyaan buat saya ya. Ini Bung Rayana dong, itu jujur yang request ke saya banyak banget, Bung Rayana dong, Bung Rayana dong, Bung Rayana dong. Tapi ada satu pertanyaan yang paling banyak nih saya simpulkan. Sebetulnya klub favorit Bung Rayana tuh apa sih di Serie A? Favorit sepak bola yang saya senangi adalah di Italia hampir semuanya karena semuanya menunjukkan kualitas dari bentuk perkembangannya sepak bola. Bahwa sepak bola adalah cara untuk menang. Karena itu kita lihat di sepak bola di Italia itu terbagi tiga, yaitu yang di sebelah utara karena kaya nasional industri mobil umpamanya membeli pemain-pemain kuat sehingga mereka lebih menonjolkan satu kekuatan warna. Di tengah seperti Roma juga tidak kalah karena walaupun bukan industri, dan juga di sebelah selatan pada waktu itu Napoli. Kalau klub favoritnya apa? Bung Rayana apa sih? Juventini kah? Interisti kah? Milanisti, Laziale? Boleh tahu nggak? Ya, inilah yang saya sudah disumpah harus pada daerah zona netral yang harus memberikan satu imbang sama semuanya karena mereka ini saya terpojok dengan pertanyaan di mana saya di sebuah kenetralan dalam sebuah kekuatan industri sepak bola yang baik kalau begitu. Lalu kalau begitu pertanyaan saya, menurut analisis Bung Rayana, di sisa pertandingan Liga Italia musim ini nih, di sisa giornata ini, apakah hegemoni Juventus akan runtuh di musim ini? Menurut analisis Bung Rayana? Organisasinya. Kalau dikatakan Juventus tadi Anda menyentuh Bung Rayana, maaf tadi sepertinya terputus ya. Betul sekali. Ya, Bung Rayana, mohon maaf tadi pertanyaan terakhir saya, bagaimana prediksi Bung Rayana di sisa match musim ini? Apakah hegemoni Juventus akan runtuh di musim ini? Sangat tentu secara objektif di pribadi saya yang memang menjadi penganalisa, Juventus adalah sebuah klub besar ya di Italia, walaupun juga kita tahu ada Milan, ada Inter, ada Roma dan segalanya. Tetapi juga bahwa kekuatan sepak bola tidak ditentukan dalam bentuk Juventus adalah Juventus ya, atau Inter adalah Inter, tapi di dalam merancang sebuah 90 menit main dengan gladiator-gladiator mereka yang berkualitas tinggi ya. Ini yang menentukan sebenarnya kekuatan dari sepak bola. Bicara Juventus adalah bicara modal besar dengan yang mempunyai Juventus adalah seorang yang mempunyai fiat, ya, tentu dia membeli pemain materinya besar sekali. Ya. Jadi ini yang menjadikan kekuatan sepak bola mereka. Ya, Bung Rayana, apa sih sebetulnya yang membedakan permainan tim-tim Liga Italia zaman sekarang sama tim-tim Liga Italia tahun 90-an atau awal 2000-an? Kenapa sekarang klub-klub Liga Italia tidak banyak berbicara di kompetisi Eropa, di Liga Champions, di Europa League atau Piala UEFA? Kalau dulu kan klub-klub Serie A menguasai nih di kompetisi Eropa disegani. Kenapa sekarang itu banyak yang runtuh? Apa perbedaan signifikan apa sih dalam segi permainan, Bung Rayana?
Saya rasa hilangnya nama besar Italia di dalam sebuah kualitas tidak hilang sama sekali ya. Masalahnya saya katakan ini sebuah industri yang memang sebuah industri hiburan yang memang harus dilengkapi dengan pemain-pemain besar ya. Jadi kita bisa tahu bahwa pembelian pemain sudah begitu mahal ya. Tapi kita bisa lihat bahwa di situ umpamanya ada Lukaku saja itu sudah menghadirkan suatu kekuatan dari tim besar dari tim Italia. Jadi ini memang pembelian pemain-pemain ini yang akhirnya tidak bisa lagi tercover dengan kekuatan modal yang begitu menunjukkan bahwa mereka budaya gladiator yang memberikan kekuatan sepak bola itu dalam warna kekuatan nama besar ya. Seperti kita tahu ada Ronaldo di sana ya, di tim kuat ya. Jadi ya, ini menunjukkan itu juga kekuatan dari industri keuangan mereka. Ya. Jadi ini juga menentukan kualitas dari sepak bola itu sendiri. Berarti menurut Bung Rayana salah satu faktor yang membuat klub-klub Italia sekarang dalam tanda kutip, nggak tanda kutip sih, tertinggal dengan liga-liga lain adalah faktor biaya ya. Di Italia sekarang nggak sekuat dulu gitu ya? Saya rasa tidak demikian ya. Ternyata wawancara kita mengenai Italia ya. Jadi ini sesuatu yang memunculkan warna memang Italia tidak bisa ditinggalkan dalam sepak bola dan juga dalam kualitas ya. Hanya di dalam kekuatan tim besar mereka sendiri di Italia pernah menjuarai dunia ya. Berarti dia dalam suatu industri hiburan sepak bola itu memang tetap dikenang dan tetap berjalan dan tetap diminati hampir pencinta-pencintanya di seluruh dunia ya, itu tidak menghilang di dalam atmosfer sepak bola Italia. Baik. Saya rasa udah cukup deh. Saya nggak mau memakan waktu Bung Rayana terlalu banyak, soalnya ini udah sebuah kebanggaan tersendiri buat saya. Bung Rayana, seberapa besar peluang Inter juara, Bung Rayana? Terakhir, seberapa besar peluang Inter Scudetto musim ini? Saya rasa Inter masih mempunyai kekuatan untuk di dalam skemanya menang karena semua tim-tim besar seperti Juventus, juga katakan Milan ya, itu menjadi lawan besar mereka ya. Ini kita lihat saja ya bahwa di dalam satu kemasan 1 tahun ini mereka masih berjuang benar ya, artinya merebut posisi maupun merebut peluang untuk juara itu masih jauh ya. Jadi kita lihat saja nanti ya. Masih jauh ya? Masih jauh ya. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak Bung Rayana. Mohon maaf nih harus malam-malam mempersiapkan waktunya, mempersilahkan saya untuk ngobrol-ngobrol. Salam untuk Mas Khairul, sehat selalu untuk Bung Rayana. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa Bung Rayana, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Bye-bye. Itu dia tadi teman-teman, ngobrol bareng Bung Rayana. Singkat aja, kenapa? Karena gue nggak enak, gila. Ini udah malam, sungkan. Ini udah bener-bener gue sampai merinding, deg-degan setengah mati loh. Ini udah bener-bener mimpi jadi nyata, ngobrol bareng Bung Rayana. Kata Bung Rayana, Inter masih jauh nih, nggak boleh sesumbar dulu, nggak boleh gegabah, harus tetap fokus. Kalau katanya Via Valen gitu ya di Thamesong Asian Games. Terus apalagi tadi Bung Rayana gue coba tanya klub kesukaannya apa, nggak jawab. Banyak yang bilang di Kaskus Laziale, ada yang bilang Romanisti, tapi nggak mau ngasih tahu. Tapi nggak apa-apa. Ini salah satu 5 menit terbaik buat gue ngobrol bareng Bung Rayana. Waduh, gokil banget. Oke deh, terima kasih banyak untuk yang mau sudah mendengarkan. Teman-teman, gue minta info dong siapa yang kira-kira komunitas-komunitas atau orang-orang yang bisa asik dibuat ngobrol nih. Gue sih sekarang masih mengharapkan ada Milanisti dan Juventini yang bisa diajak ngobrol. Gue rasa celah-celahan nggak masalah selama nggak sara dan body shaming. Nonton bola mah celah-celahan biasa banget. Siapa teman-teman? Atau ada dari teman-teman Inter nih yang mau ngobrol, orang Papua, orang Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, silahkan kita ngobrol bareng tentang Serie A, tentang Inter. Teman-teman yang lain juga kemarin udah sama Indo Torino, sama Lazio, mungkin ada Sampdoria Indonesia, Parma Indonesia, gue nggak tahu namanya apa. Tapi silakan banget kalau ada ide atau ingin
menunjuk dirinya sendiri, sama gue dong, boleh banget. Di kolom komen aja, kita ngobrol bareng. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerewetin Serie A. Sampai ketemu di cerewetin Serie A atau cerewetin Inter berikutnya. Bye bye, thank you.